Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 25, nomor absen 42. Saya akan menyampaikan mind map anti korupsi dengan Ibu Widya Suara, Ibu Yamnur Malia SST MKes. Anti korupsi. Anti korupsi yang akan saya sampaikan di sini ada 5 aspek. Yang pertama pengertian, yang kedua dampak negatif korupsi, selanjutnya ciri-ciri korupsi, yang keempat jenis-jenis korupsi, dan yang terakhir nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Korupsi dapat diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya lagi, dampak negatif dari korupsi. Yang pertama, meliputi tata ekonomi, tata sosial, yang ketiga tata politik, dan yang terakhir yaitu tata administrasi. Ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan. Selanjutnya, yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Selanjutnya lagi, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Yang terakhir, mengkhianati sebuah kepercayaan. Jenis-jenis korupsi. Ada beberapa jenis korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Selanjutnya lagi jenis suap menyuap. Yang ketiga jenis penggelapan dalam jabatan. Yang keempat pemerasan. Yang kelima pembuatan curang. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir yaitu gratifikasi. Yang terakhir, nilai-nilai dasar anti korupsi. Bagaimana kita dikatakan seseorang itu dapat menjadi orang yang anti korupsi? Yang pastinya ada beberapa nilai-nilai yang dapat kita lihat. Yang pertama yaitu nilai adil. Selanjutnya berani. Yang ketiga sederhana. Yang keempat kerja keras. Yang kelima tanggung jawab. Yang keenam disiplin. Yang ketujuh mandiri. 8 peduli. Dan yang terakhir adalah jujur. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan nilai-nilai anti korupsi, khususnya di lingkungan dunia pendidikan. Pertama, jujur. Penerapannya, pendidik mengisi buku absensi sesuai dengan realita. Ketika ia hadir, dia mengisi absensi. Ketika dia tidak hadir, dia tidak mengisi daftar absensi. Selanjutnya, peduli. Penerapannya, pendidik turut serta mengatur kebersihan, kerapian, keindahan ruang kelas. Selanjutnya lagi, mandiri. Penerapannya, pendidik mendesain alat peraga untuk proses pembelajaran. Yang kelima, disiplin. Penerapannya, pendidik hadir di sekolah tepat waktu. Nilai selanjutnya yaitu tanggung jawab. Penerapannya, pendidik menyelesaikan perangkat pembelajaran. Selanjutnya, nilai kerja keras. Dapat kita lihat dari penerapan, selain memberikan ilmu pengetahuan, pendidik juga membangun dan membentuk karakter yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya, nilai sederhana. Penerapannya, pendidik bersikap, berbicara, dan berpakaian secara sederhana di hadapan kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Selanjutnya lagi nilai berani. Penerapannya,
Pendidik berani mengungkapkan kesalahan teman sejawat dengan cara yang santun. Yang terakhir, nilai adil. Penerapannya, pendidik memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai dengan kemampuan peserta didik. Demikianlah pemaparan saya tentang mind map. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.